Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farodat Taqiyah dengan NIM 224104040397. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya dari kelas 1 BAC. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan nikmat sehat, nikmat rezeki maupun nikmat iman, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan berbahagia ini untuk mendengarkan presentasi dari saya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat kemanusiaan manusia guna memenuhi tugas ulangan tangan semester Kasal mata kuliah dasar-dasar dan teori pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mujibur Rahman MSI. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas 3 subbab penting. Yang pertama tentang hakikat dimensi kemanusiaan manusia, dan yang terakhir relasi manusia dengan pendidikan. Pertama kita akan membahas tentang hakikat manusia. Pastinya kalian semua ini penasaran kan, apa itu hakikat dari diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Nah, hakikat sendiri merupakan dasar atau intisari. Hakikat juga dapat diartikan sebagai suatu sumber asal atau puncak dari sesuatu. Hakikat manusia merupakan seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia beserta eksistensinya di dunia. Pemikiran tentang hakikat manusia sampai sekarang itu juga belum berakhir dan tidak akan berakhir. Memikirkan dan membicarakan tentang hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban dasar mengenai manusia, yaitu apa, dari mana, dan kemana manusia itu. Para tokoh ilmuwan menyelidiki manusia itu dari berbagai sudut pandang. Dari segi fisik disebut antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari tentang sejarah terjadinya aneka ragam manusia dilihat dari sudut ciri-ciri tubuh, baik yang dari lahir atau fenotip maupun dari yang dalam atau genotip. Yang kedua itu berdasarkan pandangan dari segi budaya atau biasa disebut sebagai antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari tentang manusia dan berhubungan dengan segala bentuk kegiatan, aktivitas, maupun pola perilaku manusia itu sendiri. Misalnya, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan sebagainya. Terakhir, berdasarkan pandangan dari segi adanya atau hakikatnya, atau biasa disebut antropologi filsafat. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang materius, misterius, dan misterius. Manusia itu unik, sebab dari sekian banyaknya makhluk yang diciptakan, hanyalah manusia yang diberi akal pikiran. Sebagai makhluk bermateri, manusia memiliki badan atau bagian yang bersifat fisikal, berwujud materi, nyata ada, dan ada dalam kenyataan. Tetapi manusia belum disebut sebagai manusia jika hanya memiliki badan atau jasmani. Tetapi manusia juga memiliki ruh atau jiwa atau rohani. Manusia itu lahir dari pemahaman tentang konsep keseluruhan manusia.
Karenanya, keseluruhan rohani merupakan keseluruhan jasmani, dan keseluruhan jasmani adalah keseluruhan rohani yang terpadu secara holistik atau menyeluruh. Lanjut ya teman-teman. Karakter kepribadian seorang manusia diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, al-bashar, merujuk pada pengertian manusia dalam konteks dimensi material, jasmaniah, fisikal, dan berwujud suka makan, berjalan-jalan, tertawa, menangis, dan lain-lain. Manusia dalam pengertian al-bashar justru merupakan makhluk yang paling lemah, hidup di atas kasih sayang orang tuanya dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali. Yang kedua, al-nas, merujuk pada pengertian sebagai spesies dari keturunan anak Adam, bersifat yang bisa berpikir, berbicara, dan berperasaan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia yaitu pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu bagi Allah ialah orang yang paling takwa di antara." Memiliki intensi makna bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk lupa pada ketakwaan. Karena itu, perlu diingatkan akan kediriannya sebagai manusia. Yang ketiga, al-insan, merujuk pada pengertian yang membuatnya pantas menjadi khalifah di muka bumi, menerima beban, taklif, dan amanah kemanusiaan yang ditolak oleh bumi, tetapi manusia menerimanya. Mengapa demikian? Karena dibekali ilmu, al-bayan, al-haql, dan at-tamyiz. Dalam pengertian inilah manusia bisa sampai kepada kesadaran ilahiyah dan memiliki moral kehidupan. Islam menganggap bahwa pada hakikatnya manusia itu merupakan perkaitan antara badan dan ruh. Badan dan ruh masing-masing merupakan substansi yang berdiri sendiri, yang tidak tergantung adanya yang lain. Islam secara tegas mengatakan bahwa kedua substansi tersebut merupakan substansi alam, sedangkan alam adalah makhluk, maka keduanya juga makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Baik teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan terkait kehakikat manusia. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu dimensi kemanusiaan manusia. Dalam istilah dimensi berarti ukuran. Dimensi kemanusiaan merupakan hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yang mesti dikembangkan secara ke jenjang pendidikan formal lainnya di samping pendidikan non-formal yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Seorang ahli yang bernama Zakiyah Darajat berpendapat bahwa ada 7 macam dimensi manusia yang harus dikembangkan. Adapun ketujuh macam dimensi kemanusiaan tersebut ialah yang pertama, dimensi fisik atau jasmaniah. Dimensi fisik atau jasmaniah merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui kejadian manusia sejak dalam kandungan sampai lahir di dunia ini. Kondisi kejadian fisik yang prima akan menentukan
menentukan kebahagiaan hidup bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi fisik atau jasmani seseorang mengalami gangguan atau cacat bawaan, maka akan berdampak terhadap tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Yang kedua, dimensi akal. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptaannya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling indah dan tinggi derajatnya dikarenakan manusia dianugerahi dan dibekali oleh Allah berupa akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut, manusia dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan kelebihan dalam bentuk kesempurnaan kejadian kepada manusia, di samping potensi-potensi yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti potensi akal, nafsu, perasaan, hati, dan postur tubuh yang sempurna, dan kecenderungan-kecenderungan yang positif. Potensi-potensi tersebut sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan hidup dan menunjang kehidupan manusia di atas bumi, serta berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dialami oleh manusia itu sendiri. Namun, kelebihan dalam bentuk kejadian dan kesempurnaan ciptaan tersebut akan dikembalikan oleh Allah kepada derajat yang paling rendah jika manusia tersebut lupa diri, tidak mensyukuri nikmat, durhaka, tidak melakukan kebaikan, dan menserikatkan dia dengan yang lainnya, merusak diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, dimensi iman. Melalui dimensi iman, seorang muslim berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bersandar yang paling besar, tumpuan harapan bagi segenap hamba, himpunan segala doa, dan daripadanya berpangkal segala-galanya, dan kepadanya pula akan kembali semuanya. Keimanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan kepribadian murni yang membentuk 5 karakter. Yang pertama, karakter robani, yaitu karakter yang mampu mengimplementasikan kandungan Asmaul Husna ke dalam tingkah laku sehari-hari, seperti ingin selalu memberi kasih sayang, berpikir jernih, bijaksana, memelihara diri dari sifat tercela. Yang kedua, karakter maliki, yaitu karakter yang dapat menginternalisasikan malaikat yang selalu menjalankan perintah Allah. Tidak keluar satu patah pun dari mulut manusia kecuali ada seorang malaikat yang menyaksikan, meneliti, dan mencatatnya. Yang ketiga, karakter Qur'ani. Kata ini memiliki kata akar yang sama dengan koordinat, indikator, bukti, petunjuk, dan korona menggabungkan, qoro'u menghimpun, qoro'a membaca. Melalui berkarakter Qur'ani, seorang muslim akan memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam perilakunya, sehingga terwujud perilaku Qur'ani yang mampu membaca, memahami, dan mengambil makna, serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran memberikan wawasan totalitas dalam sebuah aspek. Yang keempat, karakter Rasuli. Dalam menampilkan perilaku keseharian, seorang muslim hendaknya mampu bersifat seperti Rasul yang mulia, jujur, amanah, menyampaikan informasi, dan cerdas. Melalui dimensi iman, diharapkan karakter Rasuli ini dapat dijadikan sebagai barometer baik dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya secara rela dan ikhlas dengan prinsip menteladani kepribadian Rasulullah. Yang kelima, karakter hari akhir, yaitu mementingkan masa depan.
Program kehidupan yang akan dijalani oleh setiap muslim disusun secara berkesinambungan, dilaksanakan dengan penuh konsisten, memiliki tujuan dan misi jangka pendek serta jangka panjang. Oleh karena itu, mulai bekerja dengan doa dan target yang jelas, kemudian mengevaluasi setiap hasil yang ditetapkan. Dengan karakter ini, seorang konselor telah mementingkan masa depan yang akan diperhitungkan. Lanjut, yang keempat, yaitu dimensi akhlak. Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata khuluqun, diartikan sebagai perangai atau budi pekerti, gambaran batin atau tabiat karakter. Kata akhlak serumpun dengan kata khalqun, yang berarti kejadian dan bertalian dengan wujud lahir atau jasmani. Sedangkan akhlak bertalian dengan faktor rohani, sifat atau sikap batin. Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam pula di samping akidah dan syariah, karena dengan akhlak akan terbina mental dan jiwa seseorang untuk memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi. Dengan akhlak dapat dilihat corak dan hakikat manusia yang sebenarnya. Yang kelima, dimensi kejiwaan. Yang keenam, dimensi keindahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dimensi sosial kemasyarakatan. Baik teman-teman, itulah materi tentang dimensi kemanusiaan. Ke sebab yang terakhir, yaitu relasi manusia dengan pendidikan. Perkembangan manusia meskipun terikat dengan berbagai dimensi kemanusiaannya, tetap memiliki arah yang sama. Kemudian, manusia diharapkan mampu berkembang menuju arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia adalah melalui proses pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang bisa dididik sekaligus mampu untuk mendidik, sehingga pendidikan menjadi hal yang esensial bagi manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan adanya orang lain atau masyarakat. Dalam bermasyarakat, segala kemampuan potensial individu manusia itu berkembang dan menumbuhkan berbagai macam usaha, karya, jasa, nilai, norma, dan sebagainya. Dari hasil semua itu, lahir kebudayaan dan peradaban yang menjadi ciri khas dari setiap bangsa dan masyarakat manusia. Untuk mengabadikan dan melestarikan hasil tersebut, semuanya harus diwariskan kepada anak cucu dan generasi baru dari bangsa tersebut. Dan salah satu jalannya ialah melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, apa-apa yang telah tercapai oleh generasi terdahulu tidak ada artinya, sebab akan hilang begitu saja di tengah jalan tanpa kesan. Seorang ahli mengemukakan pendapat bahwa pendidikan adalah hidup. Life is education and education is life. Artinya, proses pendidikan merupakan segala intuisi hidup. Yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pendidikan ialah sebagai proses dari segala pengalaman belajar yang terjadi dalam segala lingkungan dan dalam jangka waktu yang panjang. Pendidikan merupakan hal mendasar yang menjadi kebutuhan hidup manusia dan menjadi bagian yang inherent dengan kehidupan manusia. Proses dalam pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Oleh sebab itu, proses pendidikan senantiasa berlandaskan pada gambaran manusia itu sendiri. Pendidikan menghendaki adanya perkembangan potensi dalam diri manusia agar berkembang dan mencapai derajat kemanusiaannya. Proses yang dikehendaki ialah internalisasi nilai-nilai kemanusiaan manusia agar dapat memanusiakannya. Idealnya, pendidikan mampu menghasilkan pribadi-pribadi manusia yang manusiawi, memiliki daya guna untuk pengembangan kehidupan sendiri dan sekitarnya. Tujuan adanya pendidikan yaitu sebagai pembentuk,
yaitu membentuk manusia agar sesuai dengan standar aktivitas yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan individu muda dilaksanakan dengan pembentukan sikap sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat demi kelangsungan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pembentukan sikap tersebut merupakan manifestasi dari kepercayaan, emosi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendidikan yang dilaksanakan oleh sebuah masyarakat mencerminkan identitas kelompok masyarakat tersebut dengan karakteristiknya yang berupa kepercayaan, situasi kejiwaan, dan pengetahuan yang dimiliki. Fungsi dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki manusia. Potensi yang dikembangkan melalui pendidikan akan meningkatkan taraf kehidupan manusia, baik secara individu maupun sekelompok masyarakat. Secara konseptual, ada 3 fungsi pendidikan bagi manusia, yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan kreativitas subjek didik. Manusia dengan segala potensi kreatif yang dimilikinya akan berkembang secara optimal jika mendapatkan stimulasi yang tepat. Yang kedua, menjaga lestarinya nilai-nilai insani dan ilahi. Nilai-nilai kemanusiaan atau insani dan nilai-nilai ketuhanan atau ilahi menjadi 2 nilai yang prinsipal dalam kelangsungan dan martabat hidup manusia. Kedua nilai ini menjadi bagian inti dari tata laku kehidupan manusia. Untuk melestarikan kedua nilai tersebut, pendidikan merupakan sarana utama yang menjadi ruang untuk mengembangkannya. Yang ketiga, menyiapkan manusia produktif. Dalam seluruh dimensi peradaban manusia, selalu ada upaya untuk melahirkan generasi yang produktif. Ukuran keberhasilan seseorang sering ditentukan oleh seberapa banyak produktivitasnya. Untuk menghasilkan manusia produktif, perlu dilakukan upaya yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Peran menghasilkan manusia produktif dilakukan oleh dunia pendidikan, karena dalam aktivitas pendidikan selalu dilakukan upaya untuk mengembangkan potensi pada manusia agar dapat menghasilkan kemanfaatan hidup. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Idza wajadtum khatayatan khutnubul afwa minkum wa ilal liqa'i fi waqtin ukhra. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Syukran ala husni ikhtiamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.